Ya, Mbak Devi, kalau kita lihat tadi sudah ada video klarifikasi dari anggota ASN tadi yang memperkenalkan dirinya sebagai Albert tadi. Dia mengatakan bahwa dia nggak punya niat apapun, nggak punya niat tidak sopan kepada seorang YouTuber tersebut. Nah, bagaimana kemudian untuk menunjukkan kepada lawan komunikasi ataupun siapa saja yang melihat kegiatan berkomunikasi kita, pria dan wanita, untuk membuat batasan-batasan ini sopan, ini nggak sopan? Ya, pertama pilihan-pilihan kata yang sensitif seperti bentuk ajakan ke hotel itu kan sesuatu yang sifatnya privat, gitu ya. Itu perlu hati-hati. Kalaupun tadi dia mengatakan bahwa kalau seandainya video tadi diputarkan secara utuh, maka akan berbeda. Nah, disinilah orang perlu paham. Media sosial itu seringkali tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bisa menayangkan kebenaran secara utuh. Sehingga kita harus memiliki kesadaran penuh di era di mana CCTV sosial ada di mana-mana. Mengingat kalau masyarakat Indonesia saja jumlah handphonenya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Jadi ini yang sebenarnya harusnya disadari oleh semua pihak untuk selalu siap berjaga diri bahwa apa yang kita katakan, kita lakukan itu sangat mungkin direkam secara visual maupun misalnya hanya audionya saja yang sangat mungkin ditampilkan ke publik dalam potongan-potongan yang bisa jadi sangat tidak proporsional. Tapi pertanyaannya tadi, salah satu wujud dari kemampuan kita menghargai lawan bicara kita, apalagi antara orang asing, artinya orang asing kita belum pernah mengenal sebelumnya, maka perhatikan pilihan kata, itu sangat serius dampaknya pada persepsi negatif atau positif dari orang yang mendengarkannya. Baik, Mbak Devi, fenomena seperti ini kan bisa dikatakan sering terjadi di masyarakat. Bagaimana Anda menyikapi hal seperti ini supaya tidak kembali terulang? Ya, pertama, dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya ini satu hal yang positif dari masyarakat, yaitu apa? Karena praktek pelecehan terhadap lawan jenis gitu kan, itu masih sering terjadi yang dimana didominasi korbannya adalah perempuan, dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara besar. Saya tidak mengatakan apa yang dilakukan oleh Bapak tadi pelecehan, tapi kesadaran bahwa perlu ada penghormatan terhadap orang lain, khususnya perempuan, apalagi dalam bentuk pilihan-pilihan kata, jarak dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa sudah ada kesadaran baru dari masyarakat digital kita untuk serius menempatkan dan memuliakan perempuan. Karena di masa lalu ketika seorang perempuan merasa tidak nyaman di cuit gitu, misalnya disiul-siul, masyarakat secara umum masih menilai itu sebagai sesuatu yang biasa. Padahal itu juga menjadi pintu masuk dari upaya tidak melakukan atau menempatkan perempuan dalam martabatnya yang tinggi atau mulia. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.